Daerah Kabupaten Semarang, terutama Ungaran dan Karangjati, serta daerah Bergas dan juga wilayah lereng Gunung Ungaran di atas Bandungan, kita kenal memiliki banyak situs purbakala. Salah satu yang dikenal adalah Candi Gedong Songo. Namun sejatinya tidak hanya Gedong Songo, tetapi juga ada situs-situs candi lain yang tersebar di daerah lain, seperti misalnya Candi Ngempon yang berada di wilayah Kecamatan Bergas. Nah, di dekat Candi Ngempon tersebut ada situs-situs lain, diantaranya berupa batu yoni dan juga arca lembu serta sejumlah arca Ganesha. Arca Ganesha yang besar berada di Bergas, lalu juga di Kampung Klego di wilayah Karangjati. Semuanya berada di areal kebun yang sekarang sudah diberi taman-taman sehingga nyaman untuk dikunjungi pengunjung. Namun Arca Ganesha Watugono yang berada di Klego lokasinya agak masuk sehingga harus melewati perkampungan penduduk, kemudian berjalan melalui kebun, persawahan, dan barulah kita bisa mencapai lokasi di mana arca tersebut berada. Arca Ganesha Watugono masih dipergunakan oleh umat Hindu untuk doa-doa pada hari-hari khusus. Secara kebetulan karena berada di belakang kompleks sebuah pabrik tekstil di mana ada sejumlah warga dari India yang bekerja di tempat tersebut, maka Arca Watugono ini dalam waktu-waktu tertentu masih dipergunakan untuk upacara ritual agama Hindu, diantaranya pada hari Saraswati dan sebagainya. Saya diantar Mas Johan Alfarisi untuk mencapai lokasi di mana Arca Ganesha Watugono berada, melewati jalan yang kondisinya seperti terlihat pada gambar, merupakan pematang sawah, dan di depan itu adalah kompleks pabrik tekstil. Dan setelah melewati kondisi jalan seperti inilah, maka saya bisa mencapai lokasi di mana Arca Ganesha Watugono berada. Saya juga berhasil menjumpai sesepuh warga setempat, yaitu Mbah Ramelan dan juga Pak Mujiono. Kedua orang ini bisa memberikan keterangan tentang keberadaan Arca Ganesha Watugono, bahkan juga tentang Arca Ganesha yang sangat besar yang telah dihancurkan karena ketidaktahuan warga bahwa sebenarnya batu besar yang dihancurkan tersebut adalah Arca Ganesha yang berukuran sangat besar, karena batuannya juga telah dijual dan diangkut dalam armada truk yang berjumlah puluhan buah. Mas Johan yang mengantar saya ini adalah juga seorang pemerhati sejarah yang sangat memperhatikan keberadaan situs-situs bersejarah di lingkungannya.
memang membutuhkan niat tersendiri untuk menuju lokasi Watugono ini karena aksesnya hanya bisa dilalui dengan cara berjalan kaki, melewati kebun, ada tanaman pisang, ada tanaman ketela, dan ini adalah areal di mana Arca Ganesha Watugono berada. Ada semacam gubuk-gubuk yang bisa dipakai untuk istirahat. Dan ada sebagian areal yang telah dipersiapkan bagi pengunjung dan terutama sekali umat Hindu untuk mengadakan ritual di lokasi ini. Dan ini adalah Arca Ganesha yang oleh warga setempat disebut Watugono. Arca yang disebut gundul karena tidak memiliki mahkota di atasnya dan juga sepertinya ketika membuat belum sempurna namun sudah membentuk sebagai Arca Ganesha. Awit selo niku enten niku mbae kula mon pun boten kertos sing ndamel. Pun enten teng ngriku awit jaman mbae ngantos temurun teng pakde kula, ngantos temurun teng kula. Niku lah kula niku wone jamane Pak Lurah Topo nyalon sepindahan nggih. Dados lurah sepindahan niku wong sawangsul teng nggen kula. Ken pados ingkang Selon niku namine sinten, ingkang nyipta sinten, adegal pariwisata kali Pak Lurah. Ning kepesa kula tanglet-tanglet tiyang sepuh-sepuh niku nggih mboten mangertos. Santene selon niku nggih kula sebagian enten tiyang sepuh sanjang-sanjane niku Kiai Umbel Molor. Enten sing ngandhake ngoten. Enten sing ngandhake malih niku Selo Gono. Watugono ngoten. Lah njur wingi niku damel pariwisata kalih lare-lare niku. Lah kula nggih panci kan ngendika niki namine sing asli Selo napa. Kula sanjang niki ngeten nggih. Nah kula tangket yang sepuh niku zaman yang sepuh riyin enten ingkang sanjang nak niku Kiai Umbel Molor ngoten. Anjir enten Kiai yang sepuh malih yang klego ngriku. Nggih, yang klego ngriku niku namine Pak Mitra. Niku Pak Mbah Mitra klego niku ngoten niku Dik. Niku kula ngertos niku nggih Watugono ngoten. Dadi niku ceritane niku nggih Mbah Gono ngoten ajeng do ngendika niku. Oh ngoten. Berarti mboten enten sing tiyang positif. Nggih. Lah niku nek saya dinamani Kiai Umbel Molor panci tangane ngeten. Enten niki ngeten. Lah nek enten tiyane Mbah Gono ngoten niku lah niki telalene kok ngoten. Tidak niku yados kalih niku nggih ngoten niku lah. Kula piyambak niku nggih mboten saged ngejelaske ingkang estu-estu. Nggih to. Mangke nek kula jelaske estu-estu tiyange percaya nggih. Niku kok sanes niku lah kula kan goroh. Nggih. Jenengan sakmenika yuswa pinten, Mbah? Kula kula nak tangkeke umur niku nggih kula niku piyambake niku awet kula niku awit alit tilar pejah tiyang sepuh. Dados kelahiran niku mesti niku mboten diopeni jaman riyin nggih. Jaman riyin jaman Jepang. Tiang-tiang sepuh kula niku madoske kedhen anak-anak men mboten saged. Dua mati ngelih. Mati kurang sandang kurang pangan. Zaman Jepang jenengan pun umur pinten? Lah nek umur niku nggih niku dari mboten paham umure niku nggih. Lah kula nggih boten pun kemutan ngeten mawon. Zaman Jepang jenengan pun kinten-kinten Nggih kalih lare SD kalih lare SD niku nggih sebanding sebanding niku nggih.
dados kemutan ternyata pun kemutan zamane Sik, Jepang mlebet mriki jenengan pun ya nggih soal mlebete tahun-tahune niku kula patang puluh derek loro. paham tahun-tahune nggih. Oh, Nggih lha soale kula ngertos kula niku nggih. Ngertos kula niku Jepang waone wonten Merak Mati, nggih. brondong senjata saking Merak Mati dugine niku dak payung. Tentara Nggih. Indonesia kan dak Nggih. payung. Lah Nggih. tentara Indonesia niku awet niku unggah-unggah Bandarjo niku ngrutuke mriki ing Jepang niki. Bandarjone sing jenengan sebut niku daerah pundi? Dong Kuning. Bandarjo nggih unggah-unggahane kok. Lah nggih Dong Kuning. Tentarane Indonesia teng ngriku. Dong Kuning. Nggih. Dong Kuning. Lah sadaya nggih sekitare niku. Oh, nggih. Dados niku pan nggih enen Bandarjo Nggih, kan enten nggih, tanjakan. nggih, nggih. Lah niku kula kemutan niku nggih ngoten niku dados ngriki niku daerah ngriki udan pluruh niku nggih saking kidul saking ler niku kan tempuk dados nunggal pluruh niku. Nggih. Zamane niku anjir kula awit tiang Karangjati ngimbun ngantos dugi lemah bang nepeni sami ngungsi banten. Bale desane niku udan pluruh niku nggih. Nggih. Niku pun kemutan kula. Nggih. Ning nggih niku maklum kula niku tasih wuda. Soale sale wuda niku tiyang sepuh mboten saged maksudke pakean. Dimakan men rekoso. Nyun sewu asmanipun sinten? Kula Ramelan. Pak Ramlan, Mbah Ramlan. Nggih, nggih. Bila menawi ingkang Tuk Dandang menika rumiyin menurut ceritanipun kan ngaten. Terus Tuk Dandang menika menawi mboten disumpeli dandang kalih Duk menika kan ternyata nantinya itu akan jadi rawa. Makanya yang istilahnya reco yang di sana itu kan istilahnya itu reco geblet itu kegeblet di sana. Reca ingkang Mbah Gono, Reca Gono. Ya itu di sana. Oh. Tapi kelanjutannya itu menurut sejarah yang dari purbakala waktu Pak Demeri menemukan emas itu kan istilahnya menemukan emas di tempat situ percandian itu kan 6,5 kg. Anu katanya baju busana Keraton ya, itu, ya. ya itu kan Tahun-tahun berapa? itu Mungkin ingat. sekitar tahun 80-an. Oh, Kurang lebih tahun 80. iya, 79 iya, 80. Terus dibawa ke Terus Dinas itu Purbakala ya? Ke museum. dibawa dilaporkan ke Purbakala. Ya, iya. Itu komplit itu. Oh. Ada arcanya, ada istilahnya perunggunya mungkin ada itu. Kalau mungkin ingat itu arca siapa ya yang ditemukan? Kalau yang ditemukan tuh arca yang kecil-kecil itu mungkin dari emas atau dari perunggu saya kurang tahu. Bukan arca batu besar bukan ya? Bukan. Oh. Arca Iya. yang kecil-kecil segini itu. Kan Oh. mungkin kalau menurut penelitian yang dulu ngeker-ngeker di situ itu katanya itu baru mau didirikan suatu percandian kerajaan mungkin ada suatu gejala. Oh. Sehingga mungkin emas itu ditaruh di tempat situ supaya tidak ditemukan orang seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi emas itu merupakan berapa ribu butir dari emas apa itu Singapura Iya, iya. itu totalnya itu 6,5 kg. Oh, iya, 6,5 iya, kg. iya. Nah pada waktu itu Pak Demeru mendapat hadiah dari pemerintah Purbakala itu 2 juta kurang seperempat. Oh. 2 juta kurang seperempat itu saja dia di itu kantor Kabupaten Semarang itu diadakan upacara penyerahan Oh, iya, iya, iya. hadiah itu Iya, sama iya. Bupati Kepala Daerah waktu itu. Iya, iya, iya. Tahun Sekitar kurang lebih 80-an. Oh ya, saya ingat zaman Bupati siapa ya? Oh, kurang tahu. Pak Insinyur Susmono Mungkin itu ya iya. atau Pak Iswarto? Pak Iswarto tahun 70. Pak Insinyur Susmono mungkin. Mungkin Ya. seperti itu ya. Iya, iya, iya. Waktu meresmikan masjid ini 86 kalau tidak salah. 86 Sudah ganti ya? 86 itu Pak Dr. Andes Sarjono. Oh iya iya. Iya, ya kira-kira dari dua pejabat. Ya, menurut kalau istilah di percandian ini mungkin percandian Buddha sudah ke zaman Cina seperti itu katanya itu yang Buddha atau Hindu? Buddha atau Hindu ya? Kalau Ganesha Hindu. Hindu. Mungkin Hindu ke Cina ya ya. Ke Cina mana Pak? Katanya itu yang dulu ngeker-ngeker di situ itu.
Oh, Cina enggak pernah ada kerajaan loh di sini loh. Ya. Hindu, Hindu, ya. Hindu, ya, ya. Hindu Buddha. Ya kalau di Candi Ngempon itu menurut ceritanya kalau orang-orang dulu itu istilahnya di tempat Ngempon itu kan tempat empu Ya. yang bikin arca atau bikin apa itu saya kurang tahu persis. Nggih, pun. Makanya kalau Nyuwun sewu, panjenengan ingkang asma Bapak Mujiono, Bapak Mujiono. ya, Anu sampun yuswa pinten kalau sakniki? kelahiran 49 berarti 72 sampai sekarang. Oh, nggih. Nyuwun sewu kalih Mbah Ramelan, Kalian Mbah Ramelan, sepuh Mbah Ramelan. sepuh Mbah Ramelan, nggih. Oh, nggih. Watu teng pundi niku watu Ganesha? Patung Ganesha itu kan di istilahnya di sebelah Kali Pucung namanya. Kali Pucung, jadi sama arca itu naik berapa meter gitu aja. Kira-kira 100 Itu meter. ada berapa arca? Satu arca ya. Satu arca. Tapi Terus? kan digebuk sama orang itu. Oh, Jadi digebuk sama orang, tahu-tahu itu yang paling bawah yang diledakkan pakai obat itu kan itu tinggal telalainya seperti itu. oh. Nah, tahunya kalau arca Itu tahun berapa kira-kira? itu ya sekitar antara kira-kira 90-an kira-kira. 90-an. 90. Oh. Di Dipecahi terus batunya dijual. ya dijual kan nggak tahu. Berarti tadinya terbalik nggih. Terbalik Oh. yang kelihatan yang di tempat apa itu di tempat Kali Pocong itu kan apa bokongnya gitu Oh. kan tidak tahu kalau Iya, itu iya, arca. iya, Setelah iya. itu diledakan yang paling terakhir itu ada telalainya, Lalinya. ya itu Oh. baru tahu arca. Batu Ganesha. Sampai Iya. 100 rit itu besar. 100 rit truk. Iya 100 rit itu yang ndongani saja sampai sakit-sakitan sampai meninggal. Oh. Padahal yang ndongani Iya, iya. rumahnya saja malam dikerutuki batu. Oh. Iya, iya.